langsung selfie sih, Pi? Papi teh penasaran, War. Katanya di handphone Advan Juan Pro ini, di kameranya ada fitur beauty yang bikin Papi tuh kelihatan lebih muda. Masa sih, Pi? Nah, iya, Tuh. Nggak pecah gambarnya kan? Papi kelihatan lebih muda, Iya kan, beneran kan? Karena handphone Advan Juan Pro ini didesain for music and creative photography. Memaksimalkan hasil foto terbaik dengan tingkat cahaya yang tepat, warna yang akurat, dan gambar yang tajam. Yuk kita foto berdua. Ayo. Papi teh di sini jadi kayak seumuran kamu ya? Iya. Terus Edward jadi bayi dong, Pi? Enggak lah, sama. Cuma lebih bersih. Coba, Pi. Papi jadi seumuran kamu, War. Kamu kelihatan seperti baru lahir. Kayaknya. Keren. Oh iya, Pi. Nanti kita berempat jalan-jalan ya, Pi? Sama nenek. Jalan-jalan kemana? Ya, yang jauh aja, Pi. Kayak misalnya ke Bali. Kamu pasti mau ngajak kalau dia sama Febri ya ke Bali ya. Pi, jangan ngomongin itu terus dong, Pi. Edward bete. Yang lain aja. Ya habis jalan-jalan kemana? Ke Bali jauh bener. Ya kan kita juga belum pernah, Pi, ke sana. Lagian juga kan waktu Mami pulang lebaran kemarin, Mami bilang ke kita kalau misalnya kita tuh mau jalan-jalan berempat ke Bali. Nah nanti kalau misalnya insya Allah, Mami kalau misalnya pulang lagi, Mami bakal ngambil cutinya lamaan. Biar kita bisa jalan-jalan. Kata Mami tuh, kesian Edward. Dia tuh dari kecil nggak pernah jalan-jalan. Terus Mami tuh bilang ke Edward, Mami tuh pengen punya kenang-kenangan sama Edward. Jadi nanti kalau misalnya Edward udah dewasa, udah besar, Edward bisa ceritain ke anak-anak Edward, gitu. Ya udah, siap. Siap, Kasep. Nanti begitu Mami telepon, Papi sampein. Ya, Pi. Mami pasti sendirian di sana ya, Pi. Kesian. Iya, kasihan Mami. Makanya papinya juga jangan genit-genit atuh. Kesian mamihnya. Lo tahu. Aduh, habisin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Encuy kabur, Pak. Begitulah anak-anak zaman sekarang. Pacarannya mah mesra. Baru menikah seminggu, udah berantem, kabur lagi. Bukan kabur karena berantem, Pak. Kayaknya sih nggak mau jadi saksi korban kasus uang palsu. Mungkin ketakutan. Ya, namanya juga encuy, Pak. Mungkin dia pikir jadi saksi bisa masuk penjara. Apa mah tidak yakin Ucuy sebodoh itu? Pasti dia capek
dengan pemeriksaan. Setiap hari kalian panggil dia untuk diperiksa. Suruh ini, suruh itu. Ucuy itu banyak pekerjaannya. Dia orang sibuk, orang rajin. Kalau kalian ganggu setiap hari, dia tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi istrinya. Bapak tadi sudah ngomong sama si Aming. Ini kalau kejadiannya bakal begini terus. Orang-orang bakal takut untuk membantu menangkap penjahat. Ucuy tidak bisa kerja, tidak bisa dagang, tidak bisa cari makan. Seharusnya kalian yang datang menemui Ucuy. Dia saksi korban. Dia itu orang yang pertama, orang yang penting di kasus ini. Seharusnya kalian datang menemui dia. Karena dia sudah membantu kalian. Tapi bukan sebaliknya. Dia bantu kalian, tapi kalian bikin sulit hidupnya. Kalian suruh dia tiap hari ke sana, memenuhi panggilan kalian. Sementara kalian yang butuh dia, enak oncang-oncang kaki menunggu di kantor. Kalian lupa kalau Ucuy itu sempat ketipu 100.000 rupiah. Dia yang membantu menangkap penjahatnya. Kalau tidak ada kesaksian Ucuy, tidak mungkin Aming bisa menangkap penjahatnya. Dia jadi korban semuanya. Korban waktu, korban pikiran, korban tenaga, korban uang. Kalian bolak-balik logika di dunia. Ya, Sobri cuma ngikutin perintah, Pak. Itulah makanya dunia ini hancur, rusak. Karena semua orang bilang, saya cuma mengikuti perintah. Sobri cuma mau nyampein itu ke Bapak. Bapak mah tidak kaget. Bapak memang sudah menduga akhirnya jadi begini. Kalian sebagai abdi masyarakat seharusnya melapangkan langkah masyarakat. Memudahkan langkah rakyatnya. Bukan mempersempitnya. Iya, Pak. Kalau gitu Sobri pamit dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketimbang gajah kamu baru tahu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Neng. Uang sewa sudah Aa lunasi. Tapi Aa masih perlu uang lagi, Neng. Iya, Neng kemarin udah kirim 3 juta buat bulanan. Iya, tapi ini, Neng. Masih kurang. Buat apa? Untuk melengkapi warungnya, Neng. Kan harus beli meja, kursi, etalase. Oh, berapa? Kalau di total kira-kira Berapa, A? 10 juta, Neng. 10 juta? Iya. Kenapa A teh nggak bilang dari awal? A tuh bagaimana sih ngitungnya? Neng teh uang dari mana? Nggak uang di tabungan Neng mah tinggal 7 jutaan. Neng mah bingung sama A. Kalau Neng teh tahu kita teh butuh biaya banyak, mending ditunda aja tahun depan atau 2 tahun lagi. Sekarang mah kiosnya udah dibayar, udah nggak bisa dipakai apa-apa lagi. Udah nggak mungkin atuh yang punya kios mau ngembaliin uangnya lagi. Iya, Neng. Minta maaf. Kalau uang yang 10 juta itu nggak ada, kita teh masih bisa buka warung nggak? Kan harus beli kompor, Neng. Kompor aja harganya 200.000. Belum lagi magic jar yang besar itu 500.000. Tabung gas, meja, kursi, etalase, piring, sendok, tempat tisu. Terus peralatan yang kita punya masih ada yang bisa dipakai nggak, A? Kalau peralatan masak mah lengkap, Neng. Semuanya sudah ada, kalau yang buat masaknya. Ya Allah, terus bagaimana? Siti pikir teh semuanya udah siap, hanya cukup dengan modal yang ada di tabungan AA.
Neng teh udah nggak kerja. Terserah bagaimana. Neng teh udah nggak punya uang lagi. Astagfirullah. Mi, lucu deh Mi. Edward itu katanya kepingin jalan-jalan ke Bali sama Mami. Biasanya Edward nggak pernah ngobrol sama Papi, jarang Mi. Edward kan kayak gong Mi, dipukul dulu baru bunyi. Emangnya Mami teh janji sama Edwardnya? Iya, Pi. Mami pernah janji sama Edward kalau Mami mau ngajakin Edward jalan-jalan. Edward kan nggak pernah jalan-jalan, Pi, nggak kayak yang lain. Kalau si Febri sama Jennifer kan pernah ke Borobudur. Kalau si Debbie, dia mah kenyang. Sering jalan-jalan, kalau Iko pulang pun diajak jalan-jalan. Nah kalau si Edward belum pernah, Pi. Mami tuh kangen, pengen pulang. Iya, Mami pasti kangen sama Papi ya. Ya sama semuanya atuh, Pi, kangennya. Mami teh pengen banget pulang. Pengen pulang, gak mau balik lagi kemari, Pi. Jangan begitu atau Mami sayang, Mami cantik, Mami gelis. Tuh Mami lihat tuh Akum tuh Mi. Kenapa Kang Akum, Pi? Iya, Akum kan maksain Esi untuk berhenti kerja. Sekarangnya teh Akumnya gak jelas, Mi. Kasihan karunya. Itu kan kiosnya udah Akum sewa, udah Akum kontrak. Sekarang modal usahanya teh kurang, Mi. Pi, Mami teh pengen cepet-cepet pulang. Pengen. Iya, Mami sayang, Mami cantik. Nanti suatu saat juga Mami pasti akan pulang kok. Mudah-mudahan nanti kalau pulang bisa bareng sama Esi. Enak kalau pulang bareng Esi. Tapi kalau sama Iko mah stres. Ya udah ya, Pi. Jagain Edward ya, Pi. Iya pasti atuh, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat kerjanya, Mi. Papi sayang Mami. Mah, masa papa pinjam uang sama Debbie, mama nggak malu sih?